Adik-adik apakah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah ya? Oke, kalau sudah terlihat kita bisa mulai ya. Jadi hari ini pertemuan pekan ke-1 itu kita akan membahas tentang muatan listrik ya. Kita akan membahas muatan listrik. Ini ya evaluasinya. Saya sudah berdiskusi ya sama koordinator mata kuliah fisika dasar 2. Jadi ini adalah evaluasinya ya. Nanti ada tugas dan kuis ya. Jadi tugas dan kuis ini jadi satu, hanya 15% ya. Lalu ada praktikum ya. Jadi praktikum itu 20% ya, nanti saya akan koordinasikan ya dengan beliau ya, koordinator mata kuliah ini praktikumnya kapan kan dimulai. Lalu UTS dan UAS sama ya 27,5%. Berikutnya adalah project RBL ya. Nah, jadi project atau RBL-nya ini 10% ya. Kemarin project RBL-nya fisika dasar 1 tugasnya dapat apa? Ada yang bisa menjelaskan? Membuat timbangan, Pak. Kenapa? Oke. Membuat neraca, Pak. Nah, ya nanti ada RBL-nya kalau nggak salah ini ya. Jadi RBL-nya ini bagian dari praktikum ya, bukan? Bukan, Pak. Bukan, Pak, sendiri. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk topik hari ini kita akan membahas tentang mikroskopik muatan atom elektron ion. Lalu kita juga akan membahas tentang metode pemberian muatan ya. Oke. Yang kedua, jadi hanya ada 2 topik saja ya pada hari ini. Nah, benda ya, kita punya sebuah benda ya sebenarnya. Benda kan macam-macam ya. Misalkan ada meja ya atau apapun lah ya. Ya kan. Nah, ini misalkan kita pada punya benda ya. Nah, benda ini sebenarnya sifat alaminya ya. Jadi sifat alamiah dari benda itu sebenarnya ini netral ya. Jadi kalau netral itu apa? Ya netral itu sebenarnya jumlah protonnya yang ada dalam sebuah benda tersebut itu sama dengan jumlah elektronnya ya. Oke, jumlah elektronnya. Nah, benda sendiri itu dapat bermuatan positif atau bermuatan negatif ya. Jadi yang pertama, benda itu sifatnya adalah netral ya. Nah, netral ini ya, ini ketika proton sama dengan elektron ya. Nah, yang lain benda itu bisa
bermuatan positif ya. Jadi benda ini bisa dia muatannya positif ya, ya kan. Kenapa kalau jumlah muatannya positif? Karena jumlah protonnya lebih besar dari elektron ya. Itu adalah kata kuncinya. Lalu benda itu juga bisa dikatakan bermuatan negatif. Berarti elektronnya lebih besar dari proton ya. Jadi kalau apa namanya benda sebuah alami ya, misalkan kita punya sebuah batu ya. Nah, kita punya sebuah batu ini netral ya. Netral. Jadi jumlahnya sama ya. Jadi proton dan elektronnya itu sama ya. Proton dan elektronnya itu equal ya. Nah, kalau bermuatan positif ya, benda itu bermuatan positif ya. Ya kan? Katakanlah banyak lah ya. Berarti protonnya lebih besar dari elektron ya. Kalau bermuatan negatif itu bendanya adalah gimana? Nah, berarti elektronnya lebih besar dari proton yang ada di dalam benda. Ya, contohnya misalkan rambut kita ini apa? Misalkan kita ada kain sutra ya, terus penggaris atau rambut ya. Nah, itu bisa nanti interaksi ya. Mungkin di SMA dulu ada dia sudah pernah ini ya mendapatkan materi tentang ini semua gitu ya. Jadi ada benda itu berwarna netral, positif atau negatif ya. Nah, inilah yang tadi penjelasannya ya. Jadi muatan listrik pada suatu benda itu ini. Nah, kata kuncinya ini ya, the K-nya ya. Nah, ini K-nya ya, kuncinya. Muatan listrik ditentukan oleh jumlah proton dan elektron ya. Nah, jika benda memiliki kelebihan elektron, artinya apa? Dia kekurangan proton. Nah, ingat ya. Jika dia memiliki kelebihan elektron, maka dia kekurangan proton ya. Jadi apa? Jumlah elektron ya itu lebih besar daripada jumlah proton ya. Jadi ini. Jadi bendanya ini elektronnya lebih besar dari proton. Maka benda tersebut itu muatannya negatif ya. Jadi muatannya negatif. Nah, jika benda memiliki kekurangan elektron, nah ingat ya, kekurangan elektron berarti dia kelebihan proton. Maka elektronnya lebih kecil dari jumlah proton. Jadi ini cuma ini ya logika cara kita berpikir ya. Jadi ini benda elektronnya berlebih, artinya protonnya kurang ya. Nah, kalau bendanya ini kekurangan elektron berarti dia kelebihan proton ya. Nah, jika yang terakhir jumlah proton, nah ini ya, kalau jumlah proton sama dengan jumlah elektron, what happen? Benda tersebut tidak bermuatan, artinya netral ya. Nah itu. Jadi ada 3 saja sih ya kata kuncinya ya. Mungkin
ya ini ya. Jadi kalau benda itu memiliki kelebihan elektron, berarti dia kekurangan proton ya. Dan benda tersebut negatif. Kalau benda memiliki kekurangan elektron, ya maka dia kelebihan proton. Benda tersebut bermuatan positif ya. Jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, maka benda tersebut tidak bermuatan atau bisa dikatakan muatannya adalah netral ya. Oke. Mungkin kalau di sini mudah sekali ya, ada dek paham. Kita lanjutkan. Di sini benda itu bisa terdiri dari atom ya. Jadi kita punya suatu benda gitu ya. Nah ini ya, kita punya suatu benda ya. Nah ini benda ya. Nah benda ini bisa dia itu atom ya, terdiri dari atom atau molekul ya, atau molekul. Nah atom sendiri dia itu di sebuah atom ini sebuah atom ya. Ini atom ini ada muatan listriknya ya. Ya, jadi atom ini dalamnya ini ada muatan listriknya ya. Nah, di sini jadi atom itu yang bagian utama intinya atom disebut dengan proton. Mungkin SMA sudah ya. Sambil mengingat-ingat masa SMA dulu ya. Lalu yang bagian mengitari atom itu disebut dengan elektron ya. Itu ya, jadi misalkan kita punya sebuah ini ya. Nah, kita punya gini ya, ada mengelilingi ya. Lalu ini gini ya, contohnya saja ya. Gambar saya jelek, tidak pandai menggambar ya. Nah contohnya seperti ini, jadi atom itu bagian intinya ya, kalau elektron itu yang mengitarinya. Nah yang perlu diketahui, jumlah proton ya, dalam sebuah atom ya, itu sama dengan nomor atomnya, jangan salah ya. Nah atom sendiri itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Ingat ya, ada proton, neutron, dan elektron. Oke, oke ya. Jadi apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron ya. Jadi maksud dengan atom ya itu dengan proton tambah neutron tambah elektron ya. Nah inilah yang digambarkan tadi ya. Ini ada protonnya ya. Nah, ini adalah protonnya, yakni apa tadi? Dia ada di inti atom ya. Lalu ini adalah elektron ya. Nah, jadi elektron itu adalah yang mengelilingi atom ya. Nah, ini contohnya atom positif ya. Jadi lebih banyak
ya, protonnya lah ya, daripada neutronnya ya. Di proton dan elektronnya ini kita bisa lihat. Nah, kalau atom negatif, nah bisa kita lihat ya. Nah, elektronnya berlebih daripada protonnya. Kalau ini elektronnya lebih kecil dari proton ya. Nah, oke, itu adalah kenapa ini atom positif dan negatif ya. Nah, selanjutnya itu tentang bagaimana kita bisa melihat jumlah atom ya sama apa namanya, protonnya. Nah, misalkan kita punya atom ini, punya atom natrium ya. Nah, Na ya. Jadi atom natrium ya. Nomor atomnya itu adalah 11. Nah, artinya apa? Ketika atom natrium ini nomor atomnya 11, itu bisa dikatakan bahwa dia mempunyai 11 proton. Nah, ingat ya, ingat. Ingat kata babe ya. Nah, ini. Kalau kita punya atom natrium, nomor atomnya 11, itu namanya punya 11 proton. Ya, nah jumlah elektron di sini akan jumlah proton ya ketika dia netral. Nah ini ya, jadi jumlah elektronnya itu akan sama ya dengan jumlah proton kalau netral. Nah, elektron pada atom itu sendiri berada pada lintasan dengan tingkat energi tertentu. Ya pasti ya ada lintasannya ya kayak seperti ini ya, lintasannya elektron ya. Ada yang mendekati inti atom, ada yang agak jauh ya. Dan ini pasti energi ya kan, antara yang dekat dengan inti atom, terus agak jauh seperti itu ya. Nah, jadi interaksi gitu ya. Ya sama dengan saya sama adik semuanya ya. Kan kita masih interaksinya via jarak jauh ya, belum bertemu sama sekali. Nah, nanti akan interaksinya antara saya dan adik semuanya akan berbeda ketika misalkan sekarang daring ya kan. Mungkin daring banyak menjaga image ya, jaim istilahnya ya. Nah, ternyata pas nanti ketemu di kelas, wah ternyata kelasnya seperti stand up comedy gitu ya. Nah, kan kita nggak tahu ya. Nah, karena kalau di dalam kelas itu bisa kita membuat kelas itu seperti stand up comedy ya. Karena ya itu tadi, karena ada interaksi ya, kita berinteraksi secara langsung ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi kita akan punya tingkat energi tertentu. Nah, ya sama kalau kuliah daring gitu, interaksi kita kan sama ya. Energinya ada yang mungkin saya jelaskan bikin orang ngantuk tidur ya, siapa tahu saya jelaskannya kayak orang lagi mendongeng ya kan. Lagi mendongeng, ada adik malah tidur ya. Nah, nanti judulnya bisa jadi apa? Dongeng Fisika Dasar 2 oleh Pak Abdillah gitu. Terus outputnya ketiduran gitu kan, kita kita nggak tahu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ya ini kita masih bahas konsepnya dulu ya tadi tentang proton, elektron ya. Nah, ketika jumlah proton itu tidak sama dengan jumlah elektron, artinya ini bermuatan atomnya ya. Jadi ketika jumlah proton sama elektronnya itu sama, maka atom dikatakan tidak bermuatan.
Ya, jadi ketika jumlah proton tidak sama dengan jumlah elektron, maka atom katakan bermuatan. Tapi kalau proton sama elektron sama, itu dikatakan atom tidak bermuatan. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali ya. Nah, yang kedua, atom akan bermuatan positif ya. Dikatakan bermuatan positif ketika dia itu kehilangan elektron. Jadi elektronnya itu pada keluar ya dari benda itu. Entah itu karena ada gesekan ya dengan benda lain dan lain-lain ya. Terus yang ketiga, itu atom akan bermuatan negatif ketika dia itu banyak menerima elektron ya. Jadi ya bisa jadi ini benda bergesekan ya dengan benda lain. Ternyata benda ya atom ini ya menerima elektron dari yang lain ya, atom yang lain. Nah, maka ketika dia kelebihan elektron, maka dia dikatakan negatif muatannya ya. Nah, itu contohnya. Nah, di sini kita bisa misalkan ada atom Na ya. Nah, atom natrium. Atom natrium ini akan menjadi ion Na ya. Plus. Ya, artinya dia bermuatan positif ya. Ketika dia kehilangan satu elektron di bagian luar atomnya. Ingat ya, nilai E ya, elektron itu sama dengan berapa? 1,6 pangkat min 19 kolom. Ya, nah untuk satuan internasional itu 1 kolom 6,2 berpangkat 18 E ya. Nah, karena di sini benda itu akan bermuatan Ne ya atau minus Ne. Nah, di sini karena E ini kan punya nilai tertentu ya. Nah, tadi elektronnya dan N itu bilangan bulat. Jadi ya maksudnya itu kan nanti misalkan ada sebuah atom apa ya, dia berapa nilainya ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita masih deskripsi tentang atom ya. Jadi jangan bosan-bosan. Nah, yang harus kita pahami, atom itu sangat rentan sekali kehilangan elektron ya. Ingat, rentan sekali kehilangan elektron ya. Nah, ini dia sangat rentan sekali kehilangan elektron. Akhirnya apa? Dia harus bermuatan positif. Makanya atomnya harus dijaga ya. Dapat menarik elektron-elektron itu sehingga menjadi atom bermuatan ya. Nah, itu ya. Jadi kalau elektron itu tertarik oleh atom, misalkan kita atom A dan atom B ya, dan atom B itu menarik elektron-elektron yang keluar dari atom A ya. Nah, maka kelebihan. Nah, kalau kelebihan berarti dia akan apa? Muatannya akan negatif. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada namanya muatan terkuantisasi ya. Jadi muatan terkuantisasi itu kita ada kelipatan ya. Jadi muatan terkuantisasi itu kelipatan dari muatan elektron. Ya tinggal kelipatannya aja berapa ya. Nah, ketika kita
ada peristiwa pertukaran elektron, nah berarti itu artinya apa? Artinya ada pemberian muatan. Contohnya ketika awalnya atom ini adalah netral, ya kan? Nah, lalu dia menjadi apa? Setelah netral jadi positif atau negatif, ya. Nah, artinya di sana ada pertukaran, ya. Ada pertukaran elektron atomnya. Jadi di sana ada pemberian muatan, ya. Ya, dan mungkin percobaan tentang ini waktu SMA dulu adik-adik udah mendapatkan ya semuanya ya. Ya, oke. Nah, ini adalah apa? Interaksi antara dua benda bermuatan listrik. Ya. Nah, perlu dipahami bahwa ketika apa namanya jadi ini interaksi listrik ya. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah interaksi benda antara dua benda ya. Nah, pertama gini, jika benda itu netral ya, bermuatan netral, maka dia tidak ada interaksi ya. Nah, akan tetapi jika benda itu memiliki muatan listrik yang sama ya. Nah, jadi ini benda punya muatan listrik yang sama ya. Misalkan ini positif ya. Ini positif, ini positif. Oh, sorry. Ya. Ini positif, ya kan? Nah, maka benda ini akan saling apa? Tolak menolak ya. Akan saling tolak menolak. Lalu begitu pula ketika benda yang lain itu sama ya muatannya, maka apa? Benda tersebut juga akan saling tolak menolak. Nah, akan tetapi hal ini akan berbeda ya jika benda itu mempunyai muatan yang berbeda ya, plus dan minus. Maka benda tersebut akan saling tarik menarik ya. Begitu pula ini sebaliknya ya, misalkan itu plus minus ini akan ada apa di sini minus, sini plus ya. Nah, antara dua benda ya. Nah, contohnya lagi kita punya sebuah ini ya apa namanya sebuah partikel ya. Nah, di sini ini adalah massa dan muatan partikel ya. Nah, untuk massa dan muatan partikel ini sendiri kita menggunakan satuan internasional ya pastinya ya SI. Ya, jadi kita masih menggunakan SI. Di mana di sini contohnya adalah misalkan
partikelnya itu adalah proton ya. Nah, proton ini mempunyai massa 3 kali 10 pangkat minus 27 ya. Nah, di sini berarti apa? Dia plus. Ya, dia plus E. Nah, kalau neutron, neutron itu ada 1,675 kali 10 pangkat minus 27. Muatannya 0. Be careful ya. Nah, kalau elektron dia punya 9 kali 11 kali 10 min 31. Jauh banget ya. Jadi apa? Elektron tuh lebih kecil ya masanya ya. Dan ini masanya nggak bisa kita lihat secara mata terbuka ya. Mungkin bahkan mikroskop ya dikali ya. Nah, itu jadi untuk elektronnya dan muatannya dia pastinya untuk elektron ini negatif ya. Oke. Jadi di sini contohnya muatan suatu partikel alfa yang terdiri dari 2 neutron dan 2 proton. Oke. Partikel. Nah, dia terdiri dari 2 neutron, 2 Ayo, how to calculate? Gimana? Ada yang bisa jawabannya? Oke, ini ya. Saya sini. Alfa ini partikel alfa. Ya, ini ada partikel alfa. Dia terdiri dari 2 neutron ya. Lalu terdiri dari 2 proton. Maka berapakah muatannya ya kan? Berapakah muatan dari partikel alfa? Ya. Oke, berapa? Ya, ada yang tahu? Ayo silakan, ada yang tahu? Plus 2, Pak. Maksudnya plus 2 gimana? Tiga 3,2 kali 10 pangkat min 9 kolom, Pak. Ya, oke. Jadi apa? Dia ini muatannya ke depan nih ya 1,6 ya 1,6 berarti dia ada 3,2. Nah ini ya, jadi ada 3,2 ya, jadi ada 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Betul sekali ya. Kalau misalkan ya apa namanya, kita punya soal lagi ya, misalkan sebuah partikel ya, coba kita punya sebuah partikel ya, sebuah partikel
Z lah ya, misalkan ya, itu mempunyai berapa? Misalkan 5 proton. Berapa? 8 elektron ya. Oke. Bentar ya. Jadi ini partikelnya Z itu punya 5 proton, terus ada 9 elektron ya. Sorry. Dibalik aja ya. Kita punya 9 proton, terus ada 5 elektron dan 3 neutron. Nah ya, berapakah muatan dari partikel tersebut? Sembilan koma enam kali 10 pangkat minus 19. Dari mana itu? 9,6? Itu 9 proton. Terus elektron 9 proton. Berubah ya? Ayo, 5,8. gimana caranya? Itu soalnya delay di saya, Pak. 5 elektron, 3 Oh, delay. 9 proton, 5 elektron, dan 3 neutron. Berarti Oke. 6,4 kali 10 pangkat minus 19. Iya, 6,4 dari mana? Kan itu 9 proton, terus 5 elektron, terus 3 neutron. Neutron kan nggak ada muatannya, jadi 0. Terus 9 Oke. proton, dia itu kan jadi positif. Positif, terus 5 elektron itu negatif, jadi 9 kurang 5, 4 dikali 1,6 kali 10 minus 19 kolom. Oke, ya benar sekali ya. Karena ketika jumlah proton sama elektron itu berarti apa? Netral kan? Tidak bermuatan ya? Oke, jadi ya benar. Jadi saya sangat menghargai pendapatnya dan itu secara konsep sudah benar ya. Jadi ini ada partikel jet ya. Nah, ini terdiri dari proton ya, elektron dan neutron ya. Ketika jumlah proton sama elektron ini equal, itu artinya dia tidak bermuatan ya. Jadi sisanya. Jadi ini Z ini adalah sama sisanya ya, sama dengan berapa? 4 proton ya. Berarti 4 kali 1,6 min 19 kolom ya. Jadi muatannya sama dengan 4 kali 1,6. 6,4 ya. Jadi ada 6,4 kali 10 pangkat min 19 kolom. Oke. Jadi dari sini bisa saya katakan bahwa adik-adik sudah paham ya dengan konsepnya tadi yang sudah saya ajarkan ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi soalnya. Ini baru apa? Kita sudah ada 2 ya. Bagaimana dengan ini? Nah, contohnya sepotong emas bermasa 1 gram. Ya, nomor atom emas adalah 79 dan nomor massa emas adalah 196,9 gram per mol ya.
Nah, maka apa yang terjadi? Bandingkan nomor atom dan nomor massa emas pada tabel periode unsur ya. Bandingkan dulu nomor atom dan nomor massa ya dari emas ya. Lalu berapa jumlah muatan semua proton dalam sepotong emas? Oke. Nah, oke, coba kalian kerjakan dulu sekitar ya saya kasih waktu 10 menit cukup ya. 10 menit atau 20 menit cukup? 10 menit, 20. Oke, saya kasih waktu 15 menit. Siapa tahu ada yang bisa ya nanti. Silakan. Yang pasti nanti hubungannya itu adalah atom dan mol. 1 mol itu berapa atom? Ya, jadi yang perlu ada dicari adalah 1 mol itu ada berapa atom. Kan ini gram ya. Kita kan dari massa ya, emas, gram, terus nanti ke atom ya. Jadi nanti jumlah atom, lalu nomor atomnya emas itu berapa? Oke, silakan. Saya tunggu ya 15 menit. 15 menit. Ya, sampai jam 9.15. Boleh jawab, Pak?
Iya, silakan. Nomor yang A itu setelah saya bandingkan di tabel periodik, udah benar Pak. Nomor atomnya 79, terus nomor masanya 196,9. Terus yang B, saya hitung dapatnya itu 39.800,914 kolom. Oke, kita coba ya. Siapa tahu perhitungan saya keliru ya. Nah, ini pertama jumlah atom dulu, 1 gram emas. Ya. Kita menghitung jumlah atomnya dulu. Ya, jadi dalam 1 gram emas itu ada berapa atom ya. Nah itu ya, perlu diingat dulu. Jadi 1 gram itu berapa atom ya. Nah itu tadi yang saya bilang bahwa coba dicari dulu 1 mol itu berapa atom ya. Nah dan di sini jadi kita akan cari jumlah atomnya ya. Jadi jumlah atomnya itu sama dengan apa? Dalam 1 gram dicari 1 mol itu berapa atom? Benar nggak angka saya ini 6,2 × 10⁻³ bisa adik-adik googling dulu ya, atau ini apakah benar? Angka saya 3,14 × 10⁻²1 Pak. Yang mendekati lah Pak. Mendekati ya. Ya mendekati. Oke, jadi jumlah atomnya ya. Yang pertama 1 ini. Langkah pertama ya, kita belah atom. 3,057 Pak. Kali 10⁻²1. Iya, 3,057 kan 3,06 ya. Oke ya. Jadi ini langkah pertama. Langkah pertama itu kita cari dalam 1 mol itu ada berapa atom. Terus kedua kita cari juga ya 1 mol ke gram ya. Nah, jadi cuman ini aja. Akhirnya kita dapatkan ya, ini ada 1 mol 0,23 atom. Ini gramnya ya tadi ya, sesuai tabel unsur ya. Nah, lalu kita udah ya ini kan tinggal bagi ya, ini coret-coret. Ya. Jadi tinggal ini. Ini masih gram ya. Kita masih gram di sini ya, sorry. Oh, sorry sudah kehapus ini. I'm sorry. Jadi di sini molnya habis, gramnya juga habis ya. Nah, jadi 6,02 bagi ini. Kita punya ini atomnya ya. Bayangkan ya. 1 gram emas itu 3,06 × 10⁻²1. Berarti banyak banget atomnya ya. Ya wajar sih, atom kan kecil ya. Nah seperti itu ya. Oke. Ada yang ingin tanya? Sampai siapa tahu ada question. Izin bertanya Pak. Nah, kita bisa lanjutkan ya. Izin bertanya Pak. Yang 6,02 × 10⁻23 itu tadi itu apa Pak? Koma
Yang 6,02 kali 10 02. Kalau satu ada berapa tadi? Mohon maaf, tadi di sayanya agak delay. Oke, no problem ya. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Oke ya, udah clear ya, jelas ya. Jadi kalau ada yang nggak jelas, tolong ditanyakan ya. Ya saya berusaha untuk menjelaskan. Siapa tahu penjelasan saya kurang gitu ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Ya, nah ini ya. Itu tadi baru jumlah atomnya ya. Nah, jadi kita lanjutkan tadi ya. Nah, jumlah proton 1 gram mas. Tadi kita sudah mencari jumlah atomnya ya. Jadi 1 gram mas. Nah, jadi 1 gram emas jadinya ada 3,06 kali 10 pangkat 21 atom. Oke, setuju ya, agree ya. Nah, lalu setelah kita tahu ini, kita akan menghitung proton. Ada berapa proton? Nah, jadi emas ya, nomor atom emas itu adalah 7 sampai 9 ya. Nah, nomor atom emas. Nah, sedangkan proton tadi di konsepnya ya, saya jelaskan di depan. Proton itu sama dengan jumlah apa? Sorry kok jumlah ya, sama dengan nomor atom. Nah, jadi di sini proton itu sama dengan nomor atom emas. Ya. Nah, jadi protonnya itu ada 79. Oke, nah jadi tinggal dihitung saja ya. Jadi perlu ada ini ya nih jumlah atomnya ya, jumlah atom dikali proton. Jadi dia ada 2,42 kali 10 pangkat 23 ya. Hati-hati, be careful ya. Bukan Liverpool ya, be careful. Liverpool kan klub bola. Nah, sekarang kita cari berapa kolom ya. Setelah kita pertama itu 1 gram emas ada berapa atom ya. Jadi langkah pertama itu adalah massa ya. Oke. Massa benda ya. Bentar. Artinya kan langkah pertama itu tadi adalah massa benda ya. Massa konversi ke jumlah atom ya. Massa benda dikonversi ke jumlah atom. Lalu yang kedua itu adalah massa benda dikonversi ke atom ya. Lalu atom ya, jumlah atom suatu benda ya dikonversi
ke jumlah proton ya. Nah, langkah yang ketiga konversi ya, konversi proton ke coulomb ya. Udah clear, hanya 3. Ingat ya, only 3 step, hanya 3 langkah ya. 3 steps or 3 step ya. Hanya ada 3 langkah konversi. Yang pertama, kita hitung massa bendanya berapa, lalu kita konversi ke jumlah atom. Ya, jadi ini benda 1 gram, 1 ons, 1 pons, 1 kuintal, 1 ton itu ada berapa? Ya itu wajar ya, karena kita benda ini tadi dibentuk oleh sebuah atom ya. Jadi mungkin kita pun sebagai manusia ya dibentuk dari atom-atom itu tadi ya, benda-benda yang paling terkecil ya. Setelah kita ketahui jumlah atomnya berapa, nah kita lihat ini kita mau ngitung proton ya kan. Nah, jumlah proton itu sama dengan apa? Nomor apa tadi? Sama dengan nomor apa tadi? Nomor atomnya ya. Misalkan emas itu 79. Berarti tinggal dikali ya. Setelah kita ketahui jumlah atomnya berapa dalam 1 gram emas, lalu kali emas itu apa, atomnya berapa, dan jumlah proton sama dengan nomor atom, nomor unsurnya tadi ya. Nah oke, setelah step 1, 2 selesai ya, ini kan step mungkin ini step 1 lah ya, ini step 1 ya, ini nanti slide saya kasih ke adik-adik semuanya ya. Don't worry, be happy. Ini 2. Lalu adalah step terakhir ya, step 3 ya. Nah, langkah yang nomor 3 ini adalah menghitung jumlah atomnya ya. Jadi kita di sini menghitung apa ke kolom ya. Kok aneh. Oke ya, jadi jumlah muatan semua proton dalam 1 gram emas, 1 proton, ingat ya, kata Babe harus ingat ini, 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Nah, jadi 1 proton sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jangan lupa tanda plus ya, ingat, jangan lupa tandakan dia itu proton ya, muatannya itu positif ya. Nah ini ya, jangan lupa ini. Oke. Jumlah muatan semua proton jadinya berapa? Makanya dari semua protonnya ya tinggal kali ya. Di sini kita dapatkan 2,42 kali 10 pangkat 23 proton ya kan. Kali 1,6 kolom ya per proton. Kita dapatkan ini hasil akhirnya ya. 38,7 kolom ya. Nah, ingat 1 gram emas ya itu sama 38,7 coulomb. Oke, kita lanjutkan kembali ya.
Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada, kita lanjutkan ya. Nah, kita tadi sudah membahas bagian pertama ya tentang mikroskopik atom ion ya, elektron. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang metode pemberian muatan ya. Ya, tadi udah saya jelaskan bahwa pada suatu ya, muatannya positif ya. Nah, elektron ini mengitari atom ya. Dan dia bermuatan negatif ya. Nah, itu. Jadi pada atom ya, itu proton, inti atom dan positif. Nah, ini saya bahas lagi sekilas ya. Kalau elektron itu negatif ya dan ngitarin atomnya. Nah, proton itu dia terikat sangat kuat. Nah, yang sangat kuat. Jadi kalau kalian kalau kalian misalkan metode belajarnya bikin peta pikiran, tahu ya peta pikiran ya, mind map ya. Nah, ketika kalian mau bikin mind map, kalian baca dulu materi ya. Misalkan kalian baca materi udah dapet ya, terus kalian catat tuh kunci-kuncinya ya. Nah, setelah kita dapat kunci-kuncinya ya, keywordnya ya, kata kuncinya, baru kalian kembangkan menjadi itu tadi mind map contohnya ya, atau kalian bikin resume. Kalau nggak salah kan pernah ya diajarkan ya di awal-awal kuliah itu yang materi di kampus ya, light up ya, saya lupa ya, metode mencatat. Nah, itu ya. Nah, contohnya harus dicatat juga ini, elektron itu lebih mudah terlepas dari suatu atom ya. Nah, should be noted ya, harus dicatat ini ya. Nah, jadi bagian atom yang mudah berpindah ya. Jadi bagian atom yang mudah berpindah atau mobile adalah elektron. Nah, ya. Harus catat ya. Atom mudah berpindah itu adalah elektron. Karena apa? Karena proton sendiri terikat kuat ya, terikat kuat, dia ada di bagian inti ya. Nah, lalu yang perlu dicatat juga proses pemberian. Ingat ya, proses pemberian muatan pada dasarnya adalah apa? Proses pemindahan elektron ya. Ada 3 cara proses pemberian muatan. Apakah itu? Nah, metode gesekan atau digesek ya, konduksi dan induksi ya. Oke, nah kita bahas ya mengenai gesekan ya. Nah, di sini metode gesekan itu contohnya adalah sutra ya. Dan penggaris itu dari plastik, kita gesek ya. Nah, what happen, elektronnya terlepas bukan, ya kan? Nah, jadi ketika batang plastik misalkan penggaris ya digosokkan ke kain sutra, nah, maka apa, elektronnya sebagian dari penggaris tadi ya itu terlepas ya. Dia pindah ke plastik, dari plastik pindah ke sutra ya. Akibatnya apa? Plastik bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif.
negatif. Nah, ini ya. Jadi di sini antara plastik dan sutra ini, plastiknya bermuatan positif dan kain sutranya bermuatan negatif ya. Oke. Nah, di sini di sini itu apa namanya pemberian muatan ya. Jadi pemberian muatan dengan proses gesekan ini ya. Itu dilakukan untuk isolator ya. Jadi untuk isolator ya, isolator. Jadi isolator itu adalah bahan yang sulit menghantarkan arus listrik. Contoh isolator ya banyak ya, ada apa kayu contohnya ya. Kalau baja itu malah konduktor ya, besi itu konduktor. Oleh karena itu ketika ada semua melihat orang kesetrum ya, kesetrum listrik itu kalau ini ya ada misalkan ada orang lihat kesetrum listrik ya, kalau ingin melepaskannya itu harus pakai kayu ya, kalau bisa jangan langsung, kalau langsung adik-adik semuanya megang untuk ngelepas itu adik-adik akan kesetrum juga. Cari sebuah isolator, kalau bisa kayu, kalau besi masih kena nanti ya kesetrum juga ya. Itu contohnya ya, apalagi musim hujan ya, listrik banyak bermasalah, terus misalkan ada keluarga yang betulin listrik ya, minimal udah dimatikan listriknya, tapi kalau lupa kan bahaya juga. Nah itu perlu lebih kepada safety ya. Nah itu be careful. Ini contohnya muatan dengan proses gesekan ya. Jadi ini keduanya ini kan isolator ya. Jadi contohnya awalnya adalah netral ya. Artinya jumlah elektron dan dia digesekin, kena gesekan dari plastik. Nah, dia pindah, ini ya, dia elektron ya. Elektronnya berpindah ke sutra ini tadi ya. Oke, lalu contoh yang jadi apa? Jadi kan sutranya ini netral ya. Nah ini awalnya dia sutranya netral, digosokkan dengan bahan plastik juga netral ya. Elektron dari plastik pindah ke kain sutra. Nah, karena sutra bersifat lebih menarik elektron dibandingkan plastik ya. Nah, itu. Jadi di sini permasalahannya adalah kain sutranya ini lebih mudah ya menarik elektron gitu. Jadi akhirnya dia ketarik ya elektronnya gitu. Nah, akibatnya ini ya. Kain sutra itu menjadi bermuatan negatif dan plastik bermuatan positif ya. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk metode gesekan ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Kita diskusi dua arah, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Pak, tadi kan saya nanya yang tentang jumlah atom ya Pak, yang waktu kita nyari tentang sepotong emas ya Pak. Yang 196,9 gram per mol itu kan nomor massa dari emasnya. Sedangkan 6,02 kali 10 pangkat 23 itu apa Pak? Yang mana? Ini?
196,9 kan nomor massa dari emasnya, sedangkan 6,02 kali 10⁻23 itu apa, Pak? Itu 1 mol itu berapa atom jumlah dalam partikel? Oh, jadi itu jumlah emang kayak ketetapannya gitu, Pak? Iya, jadi dalam 1 mol atau molekul itu ada berapa atom? Masih ingat persamaan Avogadro? Iya. Oh iya, Pak. Itu ada di persamaan Avogadro ya kalau nggak salah, yaitu sebenarnya lebih kepada kimia ya. Iya, ini hanya pengantar saja ya. Jadi ini lebih kepada persamaan Avogadro ya, persamaan Avogadro atau ketetapan Avogadro gitu ya. Jadi 1 mol atau molekul itu ada 6,02 3 atom. Dan itu ya tergantung ininya juga tipe bendanya ya. Misalkan nih emas ya, unsur emas lah ya, AU atau unsur Na. Misalkan unsur Na itu berapa ya. Nah, itu akan berbeda. Jadi harus dilihat. Mungkin bisa dibuka lagi ya untuk pelajaran kimianya mungkin ya. Kan ada massa atom, jumlah partikel, mol, dan lain-lain. Itu ada di tentang tetapan Avogadro kalau nggak salah ya. Nah itu, oke, ada yang tanyakan lagi Mas? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya oke ya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah ini ya. Nah di sini contohnya ada plastik. Nah ingat ya, kita ada plastik. Lalu digesek dengan kain wol. Nah, sama-sama netral ya. Nah, ternyata plastiknya itu bermuatan negatif dan wolnya itu bermuatan positif. Artinya apa? Ayo, artinya apa sini? Artinya apa? Ayo. Artinya wol itu apa? Melepas elektron. Dalam konteksnya ini ya, kalau tadi antara kain sutra. Nah, di sini antara elektron atau dengan kata lain itu plastiknya lebih mudah menarik elektron gitu ya. Kalau dari konsep di awal tadi ya. Jadi di sini plastik lebih mudah ya menarik elektron ya. Nah, gitu. Nah, contoh lagi, misalkan ada ebonit. Nah, dengan kain wol. Wah. Jadi untuk kasus satu, bukan kasus ya, untuk benda ya. Benda 1 dan 2 itu sama ya. Jadi ya di sini yang benda 2 itu ebonitnya bermuatan negatif, wolnya positif. Artinya apa? Wolnya itu lebih mudah melepaskan elektron dan ebonitnya itu lebih kuat untuk menarik elektron ya, itu. Lalu di sini ada kaca ya. Kaca digesek dengan sutra. Nah, ternyata sutranya yang negatif, kacanya positif. Artinya apa? Ini hampir dengan kasus yang pertama tadi antara plastik dan kain sutra ya. Jadi di sini sutranya itu lebih mudah menarik ya
elektron tadi dan apa namanya kacanya itu lebih mudah melepaskan elektron, jadinya positif ya. Sisir dengan rambut, nah, kain rambut ya, maksudnya kainnya udah digesek ke rambut ya. Sorry, ini bukan kain rambut ya, tapi maksudnya sisir ya, sisir digesek ke rambut ya. Jadinya apa? Sisir bermuatan negatif dan rambutnya bermuatan positif. Nah, di sini sisir bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Artinya rambut kita ya, itu lebih mudah melepas elektron. Dan artinya apa? Sisir ya, itu lebih mudah atau lebih kuat menarik elektron. Itu konsepnya ya. Nah, yang kedua kita tentang konduksi ya. Nah, konduksi di sini kita tentang konduktor ya. Nah, jadi ada dua konduktor misalkan ya, didekatkan gitu ya. Jadi di sini konduktor yang bermuatan positif ini ya. Kita punya positif ya ini. Konduktor bermuatan positif. Ini ada kontak ya. Jadi ini di ini ya. Ini konduktornya ini ada kontak ya. Nah, ya. Ini yang tadi ya. Nah, ini awalnya ini konduktor bermuatan positif, lalu kena apa namanya kena kontak ya, kena tempel ya. Nah, dengan konduktor netral. Jadi ini netral. Ini konduktornya awalnya netral, yang ini positif ya, maksudnya bermuatan ya. Nah, ini bermuatan. Nah, maka apa? Sebagian elektronnya, di sini sebagian elektron dari konduktor ini ya, jadi dia pindah ke sini ya, jadi sebagian elektron dari konduktor netral itu pindah ke positif. Akibatnya konduktor yang semula netral itu menjadi positif ya. Nah, ini jadi positif dia ya. Sekarang kenapa yang negatif ini pindah ke sini ya, karena dia positif kan, tarik menarik ya kan. Kan ini awalnya apa, bermuatan positif, ini netral. Netral artinya ada elektron ya dan proton ya. Nah, cuman di sini karena dia positif, yang satu ini positif, yang dua ini netral, yang elektron terlepas. Karena apa? Terjadi tarik menarik. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal ya, kalau ada dua benda muatannya beda, dia kan tarik menarik. Artinya apa? Di sini yang muatannya negatif ini tertarik ke konduktor yang positif, maka dia jadi positif ya. Nah, dan di sini ada untuk konduktor ya. Nah, jadi konduksi itu dilakukan untuk konduktor. Kalau yang gesekan tadi untuk isolator ya. Nah, itu bedanya. Prosesnya ya harus ada kontak langsung ya, di kontak gitu ya. Jadi di sini prinsipnya elektron berpindah dari konduktor yang kelebihan elektron ke konduktor netral ya, atau dari yang netral ke konduktor yang kekurangan elektron. Oke. Mari kita lanjutkan. Nah, oke, ini terakhir kita tentang induksi ya. Kalau induksi itu, nah ini kita dekatkan ya. Jadi misalkan ini ada bola ya. Ini kita punya bola ya. Ini adalah bola logam netral ya. Nah, bola logam netral ini didekatkan dengan batang logam ya. Jadi ini batangan ya. Nah, entah itu emas dan lain-lain. Jadi ini adalah batang logam yang bersifat positif. Maka akan terjadi pemisahan ya, muatan positif dan negatif pada bola logam itu tadi. Nah, karena di grounded ya, maka apa, elektron dari ground akan pindah ke bola akibat karena muatan negatif ya.
Jadi dia ada muatan negatif. Nah, ini ada muatan negatif ya. Nah, ya akhirnya dia pindah ke sini. Muatan negatif ini pindah karena apa? Dia ketemu ini. Awalnya kan belum netral ya untuk logamnya ya. Positif. Jadi dia ketarik ya. Jadinya dia bola logamnya negatif ya. Ini negatif muatannya ya. Nah, itu ya. Jadi induksi itu adalah untuk dua buah benda tanpa harus ada terjadi kontak langsung. Nah, ya ini tadi contohnya sebuah bola logam yang terinduksi oleh logam bermuatan positif. Oke, untuk hari ini perkuliahan sampai di sini terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sebelum saya tutup. Ada yang ditanyakan? Pak, Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk kami cutting yang ngulang Pak, di mata kuliah Fisika Dasar 2 harus mengikuti praktikum lagi nggak Pak? Kalau praktikumnya lulus, tidak perlu sepertinya. Oh, berarti kalau praktikumnya lulus, kalau saya pribadi sih ngulang gara-gara absen saya jebol sih. Kayaknya praktikum lulus. Berarti praktikumnya lulus. Lulus. Ya, kalau praktikum lulus sepertinya tidak ngulang, tapi kemungkinan nanti ada pengumuman resminya kok ya. Maksudnya diumumkan secara resmi dari ini. Apa itu? Asisten. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan waktunya sudah habis ya, 10.40 kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.